saudara yang dikasihi Tuhan. Saya yakin dan percaya kasih setia dan rahmat Tuhan selalu beserta kita semua. Sebelum kita ibadah, mari kita simak pengumuman GMCC Online sepekan. Ibadah Dewasa Muda Online akan diadakan setiap hari Senin pukul 19.30 secara live melalui Instagram. Pastikan saudara mengikuti ibadah ini karena di sana banyak sekali kesaksian dan perbincangan yang akan menguatkan iman kita. Ibadah khusus anak muda TAC dan ibadah sekolah minggu Little Kings GMCC secara online dapat diikuti pada pukul 11.00 di YouTube channel berikut ini. Bagi jemaat yang ingin mengikuti KUL secara online, dapat menghubungi nomor berikut ini untuk jadwal masing-masing KUL. Menara Doa Online diadakan setiap hari Senin sampai Sabtu dari jam 18.00 sampai 19.00 melalui Zoom. ID dan password Zoom dapat dilihat di Instagram berikut ini. Kami mengajak seluruh jemaat untuk ambil bagian dalam seruan doa dan puasa selama bulan Oktober yang sudah dimulai dari tanggal 1 Oktober lalu. Mari kita lebih banyak berdoa dan berpuasa pada masa-masa sekarang ini. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bergabung di dalam webinar dengan tema Bagaimana Menjadi Guru dan Orang Tua di Masa Pandemi. Webinar ini sangat perlu untuk Bapak Ibu ikuti, karena banyak sekali yang bertanya bagaimana menemani anak-anak kita belajar di rumah. Jangan sampai ketinggalan, segera daftarkan diri Anda. Webinar ini gratis. Demikian pengumuman GMCC Online sepekan. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, dan Tuhan Yesus memberkati. Buat pagi ini kami bersyukur. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan. Engkaulah tempat kami berharap dan berlindung Tuhan. Menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Oh ya, Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang Mari kita berikan tepuk tangan dulu buat Allah kita yang sungguh indah. Mari silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara.
Katakan ku cari wajahmu. Ku cari wajahmu. Silahkan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Ku dengar ya Tuhan. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Kami panggil namamu Tuhan. Panggil namamu. Shandaralabaya batakaralabaya bashandaralabaya. Menjawab Karalabaya bashandaralabaya ralabaya batakaralala. Tuhan yang selalu dengar Seruan hati kami. seruan hati. Sungguh indah Kau Tuhan Haleluya. penuh kasih dan sayang. Kau tempat perlindungan Hiburan bagi setiap hati. yang terluka. Haleluya Tuhan. Indah Kau Tuhan Menara pelindung Shandaralabaya batakaralabaya ralalalalalalala. Kekuatan bagi semua orang yang Mari biar musik naikkan lagu ini. Mari angkat tanganmu dan sembah Dia. Oh, God. Haleluya. Shandaralabaya batakaralabaya ralalalalalalala. Shakaralabaya ralabaya mashandaralalalalala. Shandaralabaya ralabaya ralalalalaya mashandaralala. Kinaralaya mashandaralabaya ralalalalalalalala.
Mari berikan tepuk tangan lebih dahsyat lagi buat Tuhan kita. Haleluya. Engkaulah sumber kekuatan kami ya Tuhan. Engkaulah perisai kami. Tidak ada yang dapat menggantikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur punya Allah yang luar biasa. Tidak tergantikan oleh apapun juga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Setiap kita yang bersyukur mari sama-sama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita yang baik. Berapa banyak yang bersyukur punya Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan yuk Bapak Ibu Saudara. Mari ikuti saya ya. Katakan na 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 na. Na 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 na. Biar yang bernafas memuji Sang Raja. di atas gunung dan di dalam samudra, tanganku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kaki melompat lagi, rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu. Karena apa? Kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra, tanganku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat lagi. Rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik. Sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setia. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Tepuk tangan lebih dahsyat lagi buat Tuhan Yesus yang baik. Kalau nggak keberatan tepuk tangannya double Bapak Ibu Saudara. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, ya hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik.
Tiada berkesudahan. Semuanya, ya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tidak pernah berakhir di hidup. Mari semuanya sama-sama yuk. Tuhan Yesus baik. Hey. Oh, 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 oh. Lamanya Tuhan Yesus baik. Siapa Bapak Ibu? Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Haleluya. Berapa yang percaya Yesus baik katakan wuh. Yang percaya Yesus baik katakan wuh. Bilang sama kiri kanan, Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku. Dulu, sekarang, dan selamanya Dia sungguh baik. Yesus baik. Yesus baik bagiku. Dulu, sekarang, dan selamanya Dia sungguh baik. Tuhan Yesus baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Siapa yang baik? Lamanya Tuhan Yesus baik. Untuk selama, sampai selama. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Shalom saudara, Tuhan Yesus dalam amanat agung meminta kita untuk memuridkan dan kita sendiri harus menjadi seorang murid. Namun banyak orang yang menganggap menjadi seorang murid itu susah dan tidak menyenangkan. Padahal sesungguhnya hal itu justru sangat berguna bagi kehidupan kita. Oleh karena itu, edisi Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas jati diri seorang murid. Dalam bahasa aslinya, murid berarti seseorang yang belajar. Dalam Alkitab, memuridkan adalah cara untuk memperluas kerajaan Allah. Inilah yang Tuhan Yesus lakukan selama pelayanannya di bumi ini. Ia mengajar dan melatih murid-muridnya untuk pada akhirnya diutus menjadi saksi. Dalam kitab para rasul, kita menemukan bahwa para rasul melakukan hal yang sama dengan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Sehingga jumlah murid semakin bertambah di seluruh dunia sampai sekarang. Tentunya, hal ini tidak berarti semua orang percaya harus menjadi guru atau pengkhotbah. Namun sebagai murid, kita harus menjadi saksi melalui seluruh aspek kehidupan kita. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Russell McCann dan Marcia Webb pada tahun 2012 menunjukkan
bahwa orang yang rajin membaca dan merenungkan firman Tuhan cenderung lebih setia kepada Yesus dan kuat dalam menghadapi tantangan. Hal ini sesuai dengan firman Tuhan yang berkata bahwa iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Itulah sebabnya kita harus lebih banyak membaca dan merenungkan firman Tuhan, agar pola pikir dan iman kita lebih kuat dalam menghadapi tantangan dan pergumulan hidup kita. Selain itu, kita juga dihadapkan dengan bahaya pengajaran sesat. Pengajaran sesat merupakan pola serangan iblis sejak di Taman Eden hingga akhir zaman. Karena iblis adalah bapa pendusta dan metodenya adalah dengan tipu muslihat. Untuk menghadapi tipu muslihat iblis adalah dengan pedang roh, yaitu firman Tuhan. Namun ada orang-orang Kristen yang tidak terlalu suka dengan pengajaran karena dianggap sebagai sesuatu yang rumit dan membosankan. Akibatnya, ada orang Kristen yang menganggap pengalaman rohani lebih penting daripada pengajaran. Mari kita renungkan ilustrasi ini. Mana yang Anda pilih? Melihat laut dari tepi pantai atau melalui sebuah peta? Berada di tepi pantai dan melihat laut secara langsung tentu memiliki kesan yang menyenangkan dibandingkan saat kita melihatnya melalui sebuah kertas yang terasa membosankan. Pengalaman rohani sama seperti melihat laut secara langsung dari tepi pantai, pasti lebih menyenangkan. Namun dengan menggunakan peta, kita dapat menyeberangi lautan dan peta dibuat berdasarkan pengalaman banyak orang. Pengajaran sama seperti peta, sepertinya membosankan, tetapi pengajaran disusun oleh orang-orang yang sudah mengalami banyak pengalaman rohani, dan pengajaran memberikan perspektif yang lebih luas dibandingkan pengalaman rohani kita secara pribadi. Jadi, pengalaman rohani dan pengajaran sama pentingnya. Asumsi lainnya adalah menganggap pengajaran sebagai sumber perpecahan gereja. Namun tidak semua perpecahan adalah sesuatu yang buruk, terutama ketika berhadapan dengan pengajaran yang bertentangan dengan Alkitab. Albert Mohler menggunakan istilah theological triage, yaitu metode untuk menentukan tingkat kekritisan sebuah pengajaran. Tingkat pertama, yang paling kritis, yaitu pengajaran dasar yang mempengaruhi keselamatan seseorang, yaitu pengajaran mengenai Alkitab adalah firman Tuhan, ketritunggalan Allah, ketuhanan Yesus, karya penebusan, keselamatan karena kasih karunia melalui iman hanya kepada Yesus Kristus. Pada tingkatan ini, maka perbedaan pengajaran sekecil apapun tidak dapat ditoleransi, sehingga penolakan dan perpecahan dapat diterima, bahkan mungkin harus terjadi dan tidak dapat dihindari. Tingkat kedua adalah pengajaran yang tidak mempengaruhi keselamatan, namun berpotensi memisahkan gereja. Contohnya, pengajaran mengenai kepastian keselamatan, metode baptisan air, serta baptisan dan karunia Roh Kudus. Mungkin saja kita memiliki doktrin yang berbeda dengan gereja non-Pentakosta, namun kita tidak dapat mengatakan bahwa mereka tidak diselamatkan selama mereka percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tingkat ketiga, pengajaran yang berbeda namun tidak esensial untuk memisahkan gereja, seperti pengajaran mengenai urutan peristiwa second coming dan akhir zaman. Tanpa mengenali tingkat kekritisan pengajaran ini, maka kemungkinannya perbedaan pengajaran sekecil apapun dapat mengakibatkan perpecahan. Di sisi lain, terjadi kompromi yang berbahaya ketika pengajaran yang bertolak belakang diterima di dalam gereja. Lalu, apa langkah praktis yang harus kita lakukan untuk menjadi seorang murid yang sejati? Mulailah dengan membaca Alkitab setiap hari, mendengarkan khotbah dan pengajaran yang sehat dari gereja, serta mengikuti kelas-kelas pengajaran di gereja kita. Ingat, seorang murid itu belajar. Belajar adalah sebuah usaha yang memerlukan ketekunan. Tuhan menegur bahkan mengutuk orang yang malas, baik yang malas bekerja maupun yang malas belajar. Marilah kita bertekun dalam pengajaran, dan Tuhan berjanji akan mempertajam telinga kita sebagai seorang murid. Maranatha. Shalom, Jemaat GBI Gajah Jakarta, kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat pemberian Tuhan sampai hari ini, dari waktu ke waktu, saat demi saat, bulan demi bulan, tahun demi tahun, generasi lepas generasi, tunjukkan kebaikan dalam kehidupan kami. Kau merawat kami sampai hari ini, kami tidak pernah kekurangan apapun yang baik. Kasih-Mu lebih dari hidup, kuasa-Mu nyata dalam kehidupan kami. Roh Kudus cengkeram kami dengan kuat, supaya tidak menyimpang kanan, tidak menyimpang kiri, tapi terus berpegang kepada panggilan yang ilahi.
pujian, hormat, kuasa, kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Kau perisai hidup kami, Engkau pagar tembok sekeliling kami, tidak pernah dan jahat bisa menyentuh hidup kami. Engkau Tuhan, upah kami yang sangat amat besar. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya boleh berkata, amin. Senang boleh ketemu lagi dengan ibadah online. Saya tidak tahu ini sudah mungkin minggu yang ke-30 atau 31 sejak kita pertama kali beribadah secara online. Hari ini saya percaya Anda bersuka cita, di mana Anda berada, sedang bersama keluarga atau sedang santai, tapi saya percaya nonton ibadah sama beribadah ada hal yang berbeda. Apa Pak bedanya? Beribadah itu adalah Anda berpartisipasi, Anda ada penyembahan, Anda ikut nyanyi, Anda juga bersenandung, Anda mengangkat tangan, Anda khotbah, Anda juga fokus untuk mencatat atau mengaminkan segala sesuatu. Ada partisipasi yang masuk walaupun kita dipisahkan oleh jarak. Jangan menjadi kendor, jangan menjadi tawar hati, tetap kita harus belajar firman Tuhan lebih dan lebih lagi. Nah, pada kesempatan hari ini saya mengajak kita sekalian membuka firman Tuhan pada 1 Petrus yang kelima. Topik mengenai apa yang sedang terjadi hari-hari ini dan bagaimana kita berawas-awas, berjaga-jaga mengenai segala sesuatu yang akan terjadi ke masa depan. Terutama karena kita melihat dunia kejahatan sedang merajalela, bukan dalam bentuk fisik, tetapi dalam bentuk yang lebih tidak terlihat, yang berupa laten di bawah yang mungkin akan bisa mempengaruhi kehidupan kita tanpa kita sadar. 1 Petrus kelima ditulis oleh Rasul Petrus, kemungkinan besar juga ada Staris yang menuliskan, Markus. Kita lihat 1 Petrus 5 ayat firman Tuhan yang ke-3. Jangan kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba. Cerita ini akan dalam beberapa perikop, nanti saya akan ceritakan, itu ada berbagai macam topik di sana. 4, ayat 4. Maka kamu apabila gembala agung datang, Tuhan Yesus datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Petrus bicara mengenai sebuah reward yang diberikan. Ayat kelima. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda. Tadi bicara kepada para penilik jemaat, sekarang Petrus bicara kepada orang-orang muda. Tunduk pada orang yang lebih tua, dan kamu semua rendahkan dirimu seorang terhadap yang lain. Entah kenapa tiba-tiba beliau mengatakan kita harus tunduk dan saling merendahkan diri satu terhadap yang lain. Saya percaya bahwa waktu kita merendahkan hati kita, hidup kita, satu sama yang lain, ada keseimbangan di sana, ada di mana saling ikatan unity yang kuat di sana. Tapi tiba-tiba setelah itu, tulisan dalam Rasul Petrus mengatakan Allah menentang orang congkak, tapi mengasihani orang yang rendah hati. Ayat ke-6, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Ditinggikan pada waktunya. Promosi ternyata ada waktunya Bapak Ibu. Serahkan segala khawatirmu kepadanya, sebab ia memelihara kamu. Cocok sekali dengan kondisi hari-hari ini. Anda khawatir, serahkan kepada Tuhan, karena Tuhan yang pelihara kita. Bukan orang tua kita, bukan yang lain, tapi Tuhan yang pelihara kita. Sadar dan berjaga-jagalah. Nah, tiba-tiba Rasul Petrus mengatakan, sadar dan berjaga-jagalah, karena lawanmu si iblis berjalan keliling, sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelan. Jadi ada orang yang bisa ditelan, ada yang tidak dapat ditelan. Iblis terus akan berkeliling untuk mencari orang yang dapat ditelan. Nah, saudara Tuhan, yuk kita lihat sebentar, apa yang sedang terjadi hari-hari ini, situasi di muka bumi, terutama bicara mengenai akhir zaman. Saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian boleh melihat tempat ini. Saya tarik sebuah garis sebentar. Ini saya tarik sebuah garis di sini. Sampai di mana posisi kita yang ada di hari masa pandemi ini. Kita buka sebentar dalam Matius ke-24, karena ini ucapan dari Tuhan Yesus sendiri, validnya luar biasa. Matius 24, dikatakan pada ayat yang keempat sampai ke-7. Saya akan membagikan dulu. Di sini ada Matius 24 ayat yang keempat, dikatakan akan sampai ayat yang ke-7. Nanti Matius 24 kita bagi lagi, yaitu adalah ayat ke-8. Oh, di tengah Pak? Iya, ayat ke-8. Lalu kita melihat lagi Matius sana dikatakan ayat 9 sampai ke-14. 9 sampai ke-14. Nah, ini saya kosongkan sebentar.
Matius 24 bicara mengenai berjaga-jaga, penderitaan, permulaan penderitaan, dan saya akan membacakan ayat yang keempat. Jawab Yesus pada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang datang memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, mereka menyesatkan banyak orang. Pertama muncul yang namanya adalah Mesias palsu. Dari penyesatan. Saya harap jelas tulisannya. Berikutnya dikatakan ayat ke-6 akan mendengar deru perang. Deru perang atau kabar tentang perang. Jadi kalau deru perang itu berarti sudah dekat sekali di sana. Atau kabar-kabar tentang perang. Bicara kabar-kabar tentang perang, lihat nuansanya. Ada berita-berita yang disampaikan seluruh muka bumi, bukan cuma derunya ada dengar, tapi kabarnya. Berarti ada media yang membawakan cerita ini. Cocok sekali dengan hari ini. Dikatakan ada kabar dan perang, tapi berawas-awas, jangan gelisah, sebab semuanya harus terjadi. Belum kesudahannya. Belum kesudahannya. Berarti ini belum kesudahannya. Daerah sini belum kesudahannya. 3, dikatakan akan terjadi yang luar biasa di sana. Bangsa bangkit melawan bangsa, perang, kerajaan melawan kerajaan. Di muka bumi ini kita tahu bahwa menurut kitab orang Yahudi, dunia tidak dibagi menjadi 246 negara atau sekian ribu bahasa, tapi dibagi menjadi 70 suku, 70 bangsa, 70 etnis, 70 etnos, yaitu adalah 70 bangsa-bangsa asing di luar Israel. Sebuah contoh, Korea Utara, Korea Selatan, yang namanya Singapura, Hong Kong, China, itu sebenarnya satu rumpun, satu suku. Anda melihat Indonesia, Malaysia, Filipina, itu Anda nggak bisa bilang bahwa itu adalah dua suku, itu adalah satu rumpun, satu etnis, satu etnos yang sama, beda negara. Anda bisa melihat lagi yang namanya Paraguay, Uruguay, Meksiko, Argentina, itu bukan 4 negara, tapi itu adalah merupakan satu rumpun, satu suku, satu etnis, satu etnos. Walaupun sekarang memang 4 negara. Nah, kalau itu dikumpulkan semua, total ada sekitar 70. Dikatakan bangsa melawan bangsa. Jadi, Korea Utara, Korea Selatan itu bangsa melawan bangsa. Kalau kerajaan, Pak, kerajaan itu Amerika melawan Irak. Kira-kira begitu ceritanya, Bapak Ibu. Teruskan. Dan akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Kelaparan bicara mengenai resesi. Kalau resesi masih cukup ringan ya. Ada krisis ekonomi. Kelaparan bicara mengenai ini. Dan ada bencana alam dituliskan di sana di berbagai tempat. Di kitab Lukas dikatakan ada wabah sampar yang terjadi berikutnya. Kelaparan, gempa bumi, dan ada wabah sampar. Wabah. Ini di kitab Lukas diambilnya yang setara paralel dengan Injil ini, Injil Matius. Wabah sampar, penyakit lah, penyakit. Nah, ini dikatakan sebagai sebuah tanda. Ayat 8 berkata, akan tetapi semuanya ini barulah permulaan menjelang zaman baru. Jadi inilah zaman baru, ini zaman baru. Zaman baru atau New Age. New Age, zaman baru. Jadi kalau Anda sudah melihat ini semua, ini permulaan zaman baru. Itu. Ayat 8 kan sebagai penanda ya. Nah, kita buktikan dulu. Ini sudah terjadi apa belum Bapak Ibu? Kalau sudah terjadi, berarti kita sudah di zaman baru sekarang. Inilah zaman baru. Nah, pertanyaannya, zaman baru isinya apa? Yuk kita lihat sebentar. Zaman baru isinya apa? Kita lihat ayat ke-9 sampai ke-14. Dikatakan, kamu akan diserahkan, kamu akan dibunuh, dibenci oleh semua bangsa karena namaku. Jadi yang pertama terjadi di sini itu adalah masalah tekanan. Tekanan kepada orang percaya. Kepada orang percaya. Saya gambarkan begini ya, orang percaya ditekan di banyak tempat. Anda tahu yang namanya di berbagai tempat orang Kristen mengalami tekanan-tekanan dalam kehidupan mereka sehingga mereka harus pergi, mengungsi dan banyak hal kemudian yang lain. Dikatakan
kamu akan dibenci semua bangsa. Jadi karena Anda sungguh-sungguh di sini, maka banyak bangsa akan membenci Anda. Betul, bahwa kalau kita itu hidupnya sama persis dengan dunia, kompromi, mungkin kita menjadi sahabat dunia. Tapi tidak, Alkitab mengatakan bahwa kita akan dibenci. Teruskan ayat kedua. Yang kedua, ayat ke-10. Banyak orang murtad. 2, murtad. Kalau murtad itu berarti tadinya satu aliran. Murtad. Artinya tadinya ada di sini, pindah ke sebelah sana. Murtad itu artinya. Murtad artinya tidak berpegang lagi kepada yang selama ini diyakini. Itu bagus sekali pakai bahasanya, pakai kata skandal. Gitu ya, pakai kata skandal. Mereka saling menyerahkan. Anda bisa bayangkan ya. Kata saling itu berarti dua pihak loh Bapak Ibu. Bukan satu pihak, dua pihak. Berarti bahayanya adalah dua-duanya sama-sama berbuat salah. Saling menyerahkan. Artinya apa? Saling berbuat jahat satu sama lain. Saling membuat tuduhan-tuduhan, membuat yang fitnah-fitnah, saling terjadi. Teruskan. Ayat 11. Banyak nabi palsu. 4. Nabi palsu. Bapak Ibu, nabi palsu ada dua macam. Pertama adalah nabi benar yang kemudian menyimpang, atau betul-betul yang salah menyerupai yang benar. Beda ya, yang tadi benar menyimpang menjadi palsu, atau memang dari awal dia bermaksud menyerupai yang asli, padahal tidak. Itu nabi palsu. Berikutnya, nabi loh, nabi. Jadi apa sih konsep nabi? Adalah menyampaikan sebuah firman seperti seakan-akan itu adalah Tuhan. Teruskan. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, durhaka artinya melawan yang di atas. Durhaka, tidak mengingat kebaikan. Maka kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Kasih menjadi dingin. 3,5 jadi dingin. Semangat mulai turun, api mulai turun, tidak lagi hatinya bersungguh-sungguh sama Tuhan. Tetapi Alkitab berkata, siapa bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Banyak orang yang harus bertahan. Ini bertahan. Saya nggak tahu, Anda ngalami yang mana? Anda ngalami yang ini? Sudah melihat ini? Apa Anda melihat sini sekarang? Wah, di medsos banyak sekali nih. Saling menyerahkan ini. Saling offense, banyak sekali. Nabi palsu, kasih orang mulai cuek, bahasanya mulai dingin, bahasanya mulai kasar, dan banyak orang masih bertahan, masih melihat. Saya berdoa Anda orang yang bertahan hari-hari ini, tetap yang paling baik, bagian terbaik dari cerita ini semua adalah yang ketujuh, yaitu dikatakan bahwa Injil kerajaan akan diberitakan ke seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Baru setelah itu tiba kesudahannya. Semua bangsa, Injil kerajaan tersebar. Ini bagian terbaiknya. Nah, setelah itu, lihat baik-baik, selesai. Ayat ini selesai. Saya kasih garis. Dimulailah ayat 15 sampai berikutnya. Apa yang terjadi? Apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikan. Inilah yang disebut dengan masa munculnya pembinasa keji. Ayatnya 15 sekian. Nah, berarti ini garis ini Bapak Ibu ke sana. Sudah zaman yang berbeda dengan dua ini. Pertanyaannya, ini cerita apa? Ini apa? Ini apa? Nah, kisah yang ada di sini, Bapak Ibu, juga sama. Ini setara dengan yang namanya Wahyu 6. Kalau Anda melihat, di sana ada yang namanya kuda, ya toh? Kuda, ada yang putih, ada yang merah, ada yang hitam, ada yang hijau. Hijau kuning atau hijau pucat. Yang menarik adalah
ternyata kalau Bapak Ibu membaca ini, artinya itu mirip sama ini. Mirip, isinya mirip, 4 juga, tapi beda zaman. Gitu. Makanya mirip Pak ya, mirip. Pertanyaannya sekarang adalah, Bapak Ibu, kita ada di mana? Kita situasinya ada di mana? Kita sekarang ada di tempat Injil disebar. Anda sudah melihat ini? Ya, itu. Saudara Tuhan, berjaga-jaga. Karena Alkitab berkata, seperti singa, dia mengaum-ngaum, ingin menelan orang. Mau ditelan di sini. Nah, untuk bisa menelan, berarti orang terus dibawa pelan-pelan untuk menjauh dari sebuah rencana Tuhan. Yang menarik adalah sekarang bahwa masalah data, Bapak Ibu. Orang itu diambil datanya, dikumpulkan datanya, seluruh hidup dikumpulkan, bahkan membuat sebuah algoritma, sehingga yang terbaik adalah pola hidup, pemikirannya, caranya, hidupnya, dari bangun pagi sampai tidur, semua diambil datanya dan dibaca algoritmanya. Sampai satu hari, bahkan yang tertinggi adalah, bahkan pada saat Anda mengalami keterpurukan, engkau mau kembali kepada Tuhan, itu pun terbaca datanya. Saya ulang, tingkat yang paling tinggi adalah, yang paling berat maksudnya, pada saat engkau mau kembali sama Tuhan, engkau lagi terpuruk hidupmu, engkau dalam kondisi jatuh, pengen bertobat, hari itu kembali sama Tuhan, pola iman kembali kepada Tuhan pun ingin dibaca. Ingin dibaca seluruhnya. Saudara Tuhan, hati-hati. Hati-hati. Nah, bagaimana cara pengambilan data? Kita buka sebuah cerita. Ini tadi kita ada di sini. Oke. Nah, sekarang kita lihat yuk. Yang menarik adalah pelan-pelan bagaimana kita ada dalam situasi ini. Yuk, kita lihat sebentar manusia. Anda sebagai manusia butuhnya apa? ID. Anda lahir dengan surat lahir, surat nikah, Anda sertifikat, Anda sekolah, Anda mendapat ijazah, KTP, KK, Anda register semua, Anda butuh ID. ID yang Anda bawa bentuknya adalah KTP. Pertanyaannya, Anda pakai KTP, orang bilang hilang. KTP bisa apa? Cuma kertas doang. Zaman saya kertas saja KTP, di-laminating lagi. Habis itu bisa dipalsukannya mudah sekali. Berubahlah supaya lebih mantap pakai iKTP. Berubah nih pakai iKTP. Anda punya iKTP, jangan lupa di dalamnya ada yang namanya elektroniknya itu, iKTP. Orang menggunakan iKTP sekarang. Nah, pertanyaan berikutnya adalah jika Anda berbentuknya adalah barang. Tadi orang ya, sekarang barang. Coba, kalau Anda barang, apa yang Anda perlukan? ID, namanya barcode. Barcode ini yang dituduh zaman dulu Bapak Ibu, dituduh ini adalah antikristus. Iya, karena ada angkanya 666, semua dipakai. Namanya barcode. Setelah Anda pakai barcode, kemudian pakai apa? Ya pertama nomor dulu. Jadi barcode, sebelum barcode nomor. Setelah nomor, baru barcode. Saya ulang ya. Pertama nomor, kemudian barcode. Di beberapa tempat barcode menjadi, Anda pergi ke supermarket, langsung pakai EDI, tit, masuk semua pakai barcode. Jadi bisa di-scan. Nah, kalau sudah pakai barcode, pakai apa? Pakai yang namanya chip. Chip dipakai. Dengan chip ini, situasinya adalah Anda bisa mengambil dengan cepat, lebih cepat untuk mengetahui barangnya sudah habis apa belum, barangnya masih ada apa belum, terutama kalau Anda supermarket, Anda ada gudang, semuanya diambil dengan cepat, dan Anda bisa ngerti sampai di mana kebutuhan untuk pesan ulang, order ulang, atau bagaimana. Nah, berikutnya, manusia ID, KTP, kalau barang ya pakai nomor, pakai barcode, sekarang pakai chip barangnya, disematkan. Di Jakarta, kota besar, Anda punya aset-aset, properti, barang-barang, perlengkapan, supplies yang ada di kantor, semuanya sudah dipakai begini. Komputer.
plus apa? Internet ya. Kalau komputer, inet. Tambahin internet kalau komputer. Anda pakai komputer apa zaman dulu? Besar, segede rumah. Gede banget zaman dulu. Makin lama kecil pakai PC. Oke, Anda pakai PC yang di rumah itu. Setelah pakai PC, Anda pakai apa? Laptop, notebook. Masih kepake zaman sekarang. Pakai notebook. Setelah pakai notebook, lama-lama Anda mikir, aduh berat sekali ya, jinjing tiap hari. Anda beralih ke PDA. Anda pakai PDA. Setelah pakai PDA, Anda berasa bahwa nggak oke lah PDA. Sekarang pakai apa? Sekarang pakai mantap, namanya adalah smartphone. Smartphone. Nah, pakai smartphone. Setelah pakai smartphone, beda lagi. Oke, sekarang adalah uang. Uang itu dibagi 3. Kalau ada uang, ya Anda tentu saja Anda ke bank ya. Uang di mana Pak? Ya di bank, kalau zaman dulu di bank. Ini dibagi 3 ini. Ini uang kartal itu uang tunai. Uang tunai. Yang warna merah adalah 100.000, warna biru 50.000. Anda punya yang baru 75.000, bagus sekali gambarnya, Bhinneka Tunggal Ika. Oke, ada uang yang namanya uang giral. Uang giral itu ya, Anda punya giro, cek, uang giral tuh. Termasuk ada yang namanya TM, kartu kredit. Ada yang namanya e-money. E-money ini uang digital. Dan tentu saja yang bawah masih dipakai, ini masih dipakai digital. Tapi lama-lama berasa tidak Bapak Ibu, Anda mulai males menggunakan uang dan ini Anda gabung ke sana. Anda punya OVO, punya Dana, gitu. Anda punya apa lagi sekarang? Banyak. GoPay itu adalah dompet digital. Gitu. Masuk ke smartphone Anda. Yang Gira ada, ya Gira ada. Lama-lama juga yang Gira pindah sini. Gitu. Kartu kredit, pindahin ke sana sekalian. Gitu. Anda sudah digital semuanya. Penggunaan ATM sekarang dari smartphone. Semuanya pindah ke smartphone. Yang tunai gimana? Tunai masih jalan. Cuma lama-lama semakin berkurang. Kenapa? Anda kalau terima tunai sekarang disemprot alkoholnya 4 kali. Ngambilnya pakai plastik tangannya. Khawatir sekali jatuh nanti kalau ada crossing penularan. Nah, coba lihat baik-baik. Ini lama-lama pakainya sudah bukan iktp. Pakainya adalah ini. Itu RFID. Nah, yang ini pindah ke sana. Orang sekarang mengatakan pakai chip Pak, namanya RFID, Radio Frequency Identification Device. Ini smartphone. Lama-lama kalau Anda pakai smartphone, ketinggalan Pak handphonenya, dicuri Pak. Anda pengen sekarang kalau pakai sidik jari untuk Anda membuka handphone Anda. Lama-lama orang menggunakannya bukan di smartphone tapi wearable computer. Wearable computer. Jadi yang dipakai di tangan. Contohnya Anda sekarang pakai handphone, sekarang Anda pakainya jam tangan. Kan Anda sekarang jam tangan Anda itu kan bisa connect ke WA, Telegram Anda bisa masuk, Anda langsung ke handphone, ada orang masuk bisa mengerti, ini masuk ke sini semua. Nah, lama-lama kalau sudah begini repot. Sekalian aja kalau sudah begini repot diganti. Kenapa pasti pakai jam tangan? Yang dipakai lebih baik nggak cuma smartphone yang ditempel. Sekarang orang juga menggunakan kacamata sekaligus yang bisa foto, gitu ya, macam-macam kemampuannya. Lama-lama diimplant. Jadi setelah ini namanya adalah implantable computer. Nah, kalau sudah begini, ini kan pakainya sana juga nih. Nah, gitu. Jadi yang namanya ini ke sana, lama-lama ini menjadi ke depan itu tubuh manusia semuanya dimasukin menjadi komputer yang ditanam, implant ditanam. Dan menggunakan teknologinya adalah ini. Dengan data ini, maka Anda hidup berjalan
tubuh Anda itu sudah menjadi tubuh transhuman. Nah, ini menarik sekali. Anda bisa ketik tuh sekarang, zaman sekarang canggih, transhuman. Jadi tubuh Anda isinya sudah AI, artificial intelligence. Apa sih yang mau diambil sebetulnya dari semua ini? Yang diambil adalah data. Sekarang orang hidup semuanya pakai data. Jadi nggak bisa mengira-ngira, pakai data semuanya. Nah, pertanyaannya, Indonesia di mana sekarang? Indonesia di sini. Nih, Indonesia. Nih, sini. Nih. Masih masuk semuanya. Kalau Asia sekarang sudah di sini. China, Singapura, semua. Kota-kota besar Indonesia kayak Jakarta, separuh sudah ada di sini. Dan kalau Anda sudah masuk ke dalam yang implantable, tentu saja nggak berapa lama Anda akan mengerti semua data itu menggunakan simbol yang Anda sering lihat dan sering baca, sering perhatikan. Simbolnya adalah Alkitab mengatakan bahwa tanpa menggunakan teknologi seperti ini, engkau tidak bisa bertransaksi, tidak bisa membeli dan menjual. Membeli menjual adalah peristiwa hari-hari. Engkau sedang membeli hari ini. Membeli apa, Pak? Anda pakai kuota? Anda pakai listrik hari ini? Itu membeli menjual semuanya. Dan semua ini tidak bisa digerakkan jika tidak menggunakan yang namanya sebuah tanda. Nah, kata tanda itu menjadi penting. Saya tidak bilang bahwa Anda nggak boleh menggunakan ini semua, tapi berhati-hatilah supaya data Anda jangan sampai diumbar. Kita mengerti bahwa hari-hari anak muda suka saling mengumbar data. Tidak terlalu penting diumbar datanya. Di mana Anda berada, kemana Anda pergi, semua dibuka semuanya. Dan kita mengerti sekarang bentuk digital, medsos, semuanya terhubung satu sama lain. Apa yang kita harus lihat hari ini? Ini loh, konteks ini. Tidak bisa membeli dan menjual. Apa hubungannya, Pak, antara KTP membeli dan menjual? Lama-lama kalau ini sudah bergabung menjadi satu, lihat ini. Tunai ditinggalkan, ini bergabung menjadi makin sempit. Dan hari itu, kalau Anda sudah melihat semuanya menjadi satu, saya percaya Anda harus berhati-hati dalam kehidupan ini. Kata berjaga-jaga ditulis 29 kali di Perjanjian Baru. Apa artinya? Berjaga-jaga artinya, kita sudah ada di sebuah posisi, kita harus bergerak lebih cepat lagi. Sebagai sebuah pesan, apa yang kita harus buat, Pak, supaya kita terus berapi-api? Abad pertama, Tuhan berkata kepada rasul-rasul bahwa mereka akan ditinggalkan. Tuhan kembali kepada Bapa, siapkan tempat di rumah Bapa, dan selesaikan semuanya. Jika sudah selesai, akan menjemput murid-muridnya kembali, supaya di mana dia berada, muridnya berada. Anda lihat, waktu Tuhan bilang kepada murid seperti itu, generasi pertama para murid, mungkin generasi kedua, diturunkan lisan. Itu punya di kepalanya pemikiran, mempersenjatai dirinya, pemikirannya, dengan sebuah keyakinan bahwa, oh ini guru saya ini, Tuhan saya ini, pergi, dan tidak bakal lama akan pulang lagi, hitungannya mungkin bulan dan tahun. Paling lama setahun 2 tahun. Jadi karena mereka tahu ini nggak paling lama setahun 2 tahun, mereka terus melakukan dengan giat pekerjaan itu. Terus dihabiskan. Tidak disisakan, dihabiskan semua. Mereka nggak pernah punya pemikiran bahwa guru mereka, Tuhan mereka akan datang nanti di zaman cucu mereka atau buyut mereka. Jadi mereka mempersenjatai pikirannya bahwa, oh Tuhan akan datang pada zaman saya ini hidup. Jadi saya adalah generasi yang melihat Tuhan. Mereka tidak pernah berpikir bahwa Tuhan akan datang 1000, 1500, 2000 tahun yang lagi. Tidak pernah. Mereka berpikir bahwa sebentar lagi Tuhan datang. Mereka kalau Anda membaca kitab Perjanjian Baru, Anda bisa bayangkan ya, abad pertama Perjanjian Baru ditulis dengan kata-kata Paulus, Rasul Petrus, Yohanes, Yakobus menulis seakan-akan bahwa guru dan Tuhan mereka itu datangnya dekat. Nah, masalah ini terjadi adalah hari-hari ini kita mungkin, tanda kutip, masih berpikir Tuhan datang 50 tahun lagi. Nanti mungkin yang melihat itu adalah anak cucu saya atau buyut saya atau keturunan cicit saya. Tidak bisa. Akibatnya apa? Mulai aman, mulai tenang, mapan hidupnya, dan tidak lagi menjadi orang yang bersungguh-sungguh hati. Kalau kita mempersenjatai pikiran kita dengan mengatakan bahwa Tuhan akan datang di zaman saya. Saya adalah
generasi yang paling mungkin menyaksikan Tuhan datang. Di zaman saya ini, bukan zaman cucu saya, bukan zaman cicit saya, bukan zaman buyut saya. Di zaman saya ini adalah zaman yang paling mungkin Tuhan datang menjemput saya. Saya pikir dengan pemikiran seperti itu, pola hidup kita akan berubah dan berbeda. Banyak orang Kristen masih asik untuk saling menyalahkan, masih asik untuk hidupnya mapan, masih asik untuk menikmati semua yang ada di muka bumi ini, karena pemikiran di kepalanya adalah ini cuma sebuah pengajaran dan cerita ini masih akan berlanjut 1000 tahun lagi. Saudara Tuhan, pola pikir perbedaan ini membuat ada beda cara hidup jemaat mula-mula dengan cara hidup Kristen hari-hari ini. Saya berdoa, kita bukan orang yang seperti itu. Kita berdoa bahwa di zaman ini, kita adalah orang-orang yang paling mungkin, berpeluang paling besar, probability paling tinggi, engkau dan saya, generasi yang akan menyaksikan Tuhan datang secara fisik, menjemput kita. Saudara Tuhan, tanamkan di kepala kita. Sampai di mana Pak posisi kita? Kita ada di sini. Kita harus kejar ini. Inilah ending. Dari cerita ini akan berakhir. Endingnya nanti adalah Great Commission alias amanat agung. Sebuah tugas yang harus diselesaikan oleh umat percaya. Apapun denominasi Anda, wadah Anda, gereja Anda, nama gereja Anda, apapun dan kapanpun, ini menjadi sebuah pesan terakhir yang paling penting, ending, tujuan, objektif dalam segala hal. Oleh karena itu saya berdoa, Bapak Ibu, tanam dalam hidup kita. Kita sedang ada dalam masa-masa ini. Sebentar lagi semua menjadi satu. Dan hari itu akan mulai sulit untuk bergerak. Bagi yang paham cerita ini, bagi yang ngerti cerita ini, kita harus berhati-hati. Karena waktu semakin singkat, berapa banyak kita harus kejar menyelesaikan tugas Tuhan sampai Dia datang. Saya percaya, tanamkan di kepala Anda hari-hari ini. Tuhan datang segera. Berhati-hati, berawas-awas, menjaga semua kawanan yang ada, dan saya berdoa, berkat Tuhan berlimpah dalam kehidupan Anda sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, berkati semua umat-Mu yang memirsa hari ini atau rekaman ke depan, supaya kami mengerti berjaga-jaga, karena ditulis begitu banyak kata berjaga-jaga, sebanyak 29 kali, bicara mengenai sebuah kepastian, keharusan yang kami buat sebagai orang percaya, supaya kami tidak ditelan oleh kuasa gelap yang terus mencari kesempatan, untuk kami mengerti sebuah timeline, kami mengerti sebuah pola, sampai di mana kami ada, kami tahu, hidup kami tidak akan pernah sama lagi. Berkati Tuhan hidup kami, supaya kami mengerti rencana Tuhan, dan api Roh Kudus sinyalkan dalam hidup kami senantiasa. Hidup kami dijauhkan dari hal-hal yang remeh-temeh, hal-hal yang tidak sesuai dengan rencana Tuhan, tapi kami mengejar pada sebuah rencana Tuhan akhir, yaitu adalah amanat agung. Berkati umat berlimpah-limpah, dan biarlah kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya boleh berkata, amin. Mari jemaat Tuhan, kita buka hati kita, fokus pada Tuhan, biar berkat Tuhan limpah kita terima. Berkat Bapa dan Anak dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus, maka diberkatilah keluar masukmu, diberkati periuk bakul adonanmu, diberkati buah kandungan kesehatanmu, apapun yang kau buat dengan tanganmu, Tuhan buat berhasil, kemanapun kau pergi melangkah. Tuhan sertai engkau berlimpah-limpah, mulai pada saat ini, sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya boleh berkata, amin.